Baik Ibu, selamat malam. Semoga kita selalu sehat walafiat, terlebih khusus bagi masyarakat Desa Bakuboe. Baik, terima kasih. Pada saat ini saya sebagai pengawas pemilu Desa Bakuboe akan menyampaikan sosialisasi singkat mengenai tahapan-tahapan pemilu dan juga sosialisasi politik mengenai masa-masa kampanye, kemudian sanksi-sanksi yang akan diterima ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran di saat masa tahapan-tahapan pemilu ini. Baik, saya perlu sampaikan bahwa pemilihan umum tahun 2024 ini kita memakai atau menggunakan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Sedangkan undang-undang yang dipakai dalam pemilihan umum tahun 2024 ini adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, ya. Supaya tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling tuduh-menuduh, saling curiga. Di saat ini saya sebagai pengawas desa kelurahan Bakuboe perlu menyampaikan beberapa hal. Hal yang pertama ialah penetapan calon tetap untuk DPR, DPD, dan DPRD itu terjadi pada tanggal 3 November kemarin. Ini berdasarkan surat dari KPU. Ini supaya Bapak-Bapak semua tahu. Penetapan daftar calon tetap ini terjadi pada tanggal 3 November 2023 dan diumumkan pada tanggal 4 November. 4 November ya. Jadi saya perlu sampaikan berulang kali bahwa para peserta pemilu ini sudah ditetapkan dan juga sudah diumumkan. Dalam arti mereka ini sudah sah, sudah ada legalitasnya Bapak-Bapak. Nama-nama mereka ini sudah diumumkan oleh pihak KPU. Ya, KPU RI, KPU Kabupaten Kota, ya. Itu sudah menetapkan nama-nama mereka ini. Terus yang kedua itu kita perlu ketahui bahwa masa kampanye kita itu tanggal 28 November tahun 2023 sampai dengan 10 Februari tahun 2023. Jadi jenjang waktunya sampai 75 hari. Jadi 75 hari ini KPU Bawaslu memberikan kebebasan kepada peserta pemilu untuk menyampaikan visi misinya sesuai dengan tanggal yang ditentukan, yaitu tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari. Itu artinya bahwa mulai tanggal 4 kemarin sampai dengan tanggal 27 November itu dilarang kampanye, ya. Supaya Bapak Mama tahu bahwa tanggal 4 sampai dengan 27 November itu KPU sudah tidak mengizinkan peserta pemilu untuk melakukan kampanye. Ya. Ini kita mau omong kumpul keluarga dengan alasan bahwa kumpul keluarga. Ya ujung-ujungnya sama, bahwa ketika kita kumpul keluarga kita mendatangkan banyak orang. Nah, dan tentunya di dalam itu pasti ada sesuatu yang akan mereka sampaikan. Nah, dan itu juga menjurus pada kampanye. Nah, jadi untuk saat ini di wilayah Desa Bakuboe, saya sebagai PKD
belum mengizinkan untuk para caleg untuk masuk dan melakukan pertemuan keluarga maupun kampanye, ya. Belum saatnya. Silakan nunggu sampai dengan tanggal 28 November. Nah, tanggal 28 November itu kalian boleh kampanye dari tanggal 28 sampai tanggal 10 Februari itu kampanye tiap hari, itu silakan. Karena itu jadwal kalian. Silakan menyampaikan visi misi, silakan menyampaikan tugas atau tupoksi kalian. Boleh. Supaya masyarakat juga bisa tahu tentang visi misi kalian, tupoksi kalian, silakan. Itu aman-aman, sah-sah saja. Tapi di tanggal 4 sampai dengan 27 November, saya mohon maaf, belum bisa. Kumpul keluarga, kalau sudah mendatangkan banyak orang dan sudah buat sampai dengan panggung depan rumah, itu mohon maaf. Itu sudah namanya kampanye, ya. Jadi kita mulai kampanye itu tanggal 28. Saya perlu tekankan lagi itu. Ingat, tanggal 28 baru kampanye sampai tanggal 10 Februari. Ingat, ya, 75 hari. Puas memang ini. Terus yang berikut, saya mau bacakan sedikit mengenai apabila terjadi pelanggaran, ya, seperti kampanye di luar jadwal kampanye. Itu perlu disampaikan bahwa kami Panwaslu dan juga pihak Bawaslu itu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 492 itu yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU yang dimaksud dalam pasal 276 ayat 2 akan dipidana dengan kurungan waktu 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Daripada kita ambil resiko bayar uang, bayar denda, penjara 1 tahun, mendingan kita nunggu jadwal saja. Terus yang poin kedua itu, setiap pelaksana tim kampanye pemilu yang melanggar larangan-larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 280 ayat 2 itu dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dengan denda 12 juta, ya. Daripada bapak mama buang-buang uang hanya untuk 1 tahun dengan 12 juta, lebih baik bapak mama semua ikuti aturan yang ada. Bagi peserta pemilu juga saya mohon kepada kalian bahwa kalian itu harus paham, ya. Kalian bisa dari Panwaslu tidak bukan mau apa kalian, bukan, tapi kita semua itu dikendalikan oleh undang-undang, ya. Dalam arti segala gerak-gerik dan langkah kita itu dipantau oleh undang-undang, ya. Jadi laksanakan aturan itu dengan baik. Peraturan poin yang ketiga. Setiap pelaksana kampanye, peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 itu, huruf A sampai dengan huruf J, itu dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dengan denda paling banyak 24 juta. Sudah 2 kali lipat ini. Jadi yang 12 juta ini dimaksud kita masyarakat atau tim kampanye atau juga pelaksana yang melanggar. Dalam arti poin huruf A sampai huruf J ini, di dalam ini termuat larangan bahwa
kampanye itu tidak boleh dilaksanakan di tempat umum seperti tempat ibadah, masjid, musola, sekolah, pokoknya tempat yang bersifat umum itu tidak boleh, itu dilarang oleh undang-undang. Jadi perlu diketahui, jadi yang buat undang-undang ini tentu sudah dipikirkan secara matang. Jadi kita juga harus banyak berpikir untuk lebih maju, lebih mengikuti aturan. Ini tidak boleh di dalam ini, termasuk ini yang kita mau bahas selanjutnya ini. Tapi saya lebih tekankan kepada penggunaan tempat. Kalau boleh mungkin di tempat-tempat selain itu dari tempat umum ingatkan bahwa di gereja atau di masjid tidak boleh yang kita melakukan kampanye di dalam itu itu sangat tidak pantas. Baik, untuk poin yang keempat itu netralitas ASN ASN itu dilarang menjadi tim sukses itu dilarang keras, harus netral. Tidak boleh melakukan yang namanya tim sukses. Yang sampai ada ajak kiri kanan bahwa Bapak bisa jadi tim sukses saya, mau disorong dengan uang, jangan, tidak boleh. Tanamkan wibawa kita itu karena kita ini harga diri kita lebih penting daripada uang itu. Terus yang berikut poin yang kelima itu setiap aparatur sipil negara, tentara nasional, polisi, kepala desa, perangkat desa, BPD yang melanggar larangan yang dimaksud dalam pasal 280 ayat 3 dipidana kurungan paling lama 1 tahun. 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Itu. Untuk di wilayah Desa Bokoboy, saya perlu tekankan kepada aparatur sipil negara ini, terutama kepala desa, perangkat desa, BPD. Kalau untuk tentara dan polisi pun di Desa Bokoboy ini tidak ada. Meskipun ada pun mereka sekarang berada di luar. Jadi untuk aparat desa itu dilarang dari kepala desa, perangkat desa maupun BPD. Itu dilarang berpartisipasi sebagai tim sukses. Itu sangat dilarang. Ini bukan saya yang larang, bukan PKD yang larang, bukan Bawaslu yang larang, tapi undang-undang yang melarangnya. Jadi sebagai warga negara Indonesia kita harus patut menjunjung tinggi undang-undang karena undang-undang sebagai pengatur gerak-gerik langkah kita yang baik. Itu. Terus poin yang berikut itu adalah kita sebagai masyarakat itu harus berpolitik dengan baik. Ya, Bapak Mama. Ini saya mau tekankan bahwa di sini juga ada yang namanya money politik atau politik uang. Jadi politik uang ini sangat dilarang. Jadi jika salah satu atau masyarakat yang melarangnya, ini ada konsekuensinya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini sudah pada pasal 280 ayat 1 ini huruf J mengatur bahwa pelaksana peserta tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Jika ditemukan hal tersebut akan dikenakan sanksi berdasarkan
pasal 523 ayat 1 yang berbunyi, setiap pelaksana kampanye, peserta, dan atau tim kampanye dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf J, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Nah, Mbah Mama, bukan hanya yang terima uang, bukan hanya yang memberi uang, tapi yang terima uang juga kena ini 24 juta. Hal ini berlaku juga untuk pemilih yang menerima politik uang. Nah, jadi kalau yang terima 50, 100, itu juga kena 24 juta nih. Lebih tidak usah ya Mbah Mama. Kita juga ada di bawah uang tuh, suara kita lebih penting dari uang. Nah, karena suara kita adalah suara yang dianugerahkan Tuhan. Tidak boleh ada bayaran-bayaran. Kalau kita mau pilih pemimpin, pilihlah betul-betul yang pemimpin ya. Ya, itu yang saya sampaikan. Terus yang berikut, tolak politisasi SARA ya. Yang menghina seorang agama, suku, ras, golongan, dan calon peserta pemilu yang lainnya. Jadi tidak boleh ada politisasi SARA ya. Kita di sini yang namanya mau menjadi peserta pemilu pasti mereka punya visi misi juga untuk membangun daerah kita ya. Terkhusus di Nagekeo, jadi tidak perlu mencurigakan, tidak perlu apa. Jadi semua ada tujuan baik. Oke. Yang kedua, tolak berita hoax atau berita bohong. Nah, ya ada berita-berita bohong mengenai isu-isu politik. Kita tunggu referensi yang jelas ya, Bapak Mama. Jangan sampai kita ini terjebak oleh berita bohong dan juga menyeret kita ke ranah hukum. Itu saya perlu tekankan. Terus yang paling penting di sini adalah pemilih, semua stakeholder, kepala desa, aparat desa, perangkat desa, mulai dari tingkat dusun, RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semua itu diminta ya, kita semua untuk berpartisipasi dalam pengawasan ya. Jadi bukan kami hanya PKD yang ada lambang ini saja, tapi kita semua masyarakat itu punya rasa untuk peduli dengan persoalan. Jadi kita semua harus peduli dengan persoalan dan kita wajib hukumnya untuk mengawasi secara berpartisipasi. Partisipasi di sini yang dimaksud berpartisipasi, pengawasan partisipatif. Berarti kita melibatkan seluruh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, RT, dusun, kepala desa dan lain-lain. Itu tokoh adat, tokoh agama, semuanya kita bersatu dalam mengawasi. Oke. Terus poin yang berikut itu, kita selalu mengecek DPT, daftar pemilih tetap tambahan, secara online maupun offline. Jika belum ya Bapak Mama, segera mengurusi dokumen kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga. Itu paling penting, karena sebagai warga negara Indonesia itu legalitas kita harus jelas, harus ada KTP, harus ada kartu keluarga dan identitas lainnya ya. Nah, itu hal yang harus ada di kita ya. Jadi yang poin yang terakhir ini adalah ada pemilih yang ingin pindah domisili ya. Itu wajib hukumnya supaya bisa mendapat hak suara itu harus mengurus yang namanya surat pindah pemilih
Jadi urusnya itu secara online ya. Kalau bisa Bapak Ibu bisa sampaikan melalui panitia pemungutan suara atau PPS. Jadi di sana ada banyak juga tutorial. Kalau tidak Bapak mau bisa, sekarang ada zaman Google, YouTube, bisa cari kira-kira format surat pindah pemilih itu seperti apa, mekanisme dan cara kita mengurusnya. Bisa cari di situ ya. Sekarang zaman sudah berkembang ya Bapak. Jadi dari saya sebagai PKD atau pengawas desa kelurahan Desa Wokoboe menyampaikan kepada kita untuk seluruh warga Wokoboe, kita harus tolak politik uang, itu yang paling penting. Ikuti aturan perundang-undangan. Tolak uang itu. Kalau ada yang nawar bilang saya kasih kamu ini, kamu pilih saya, jangan ya. Dalam arti kita tetap kuat wibawa kita ya. Jadi dari saya hanya itu saja. Jadi pengawasan partisipatif kita itu untuk Desa Wokoboe sampai saat ini saya yakin dan percaya bahwa masyarakat saya itu luar biasa, sukses selalu, tolak politik uang ya. Tidak boleh. Jaga wakan udah. Siap. Salam awas dari PKD Wokoboe.